Hai guys, kali ini Mimin akan membahas sebuah film berjudul Fall. Film ini bertema survival, petualangan, dan ada adegan horor cukup mengerikan. Perlu kalian ketahui bahwa pembuatan film ini syutingnya asli di atas menara, tanpa adanya green screen. Kalau kalian tidak tahu, green screen bentuknya seperti ini ya guys. Nah, jadi ekspresi wajah aktornya benar-benar asli ya. Namun, menara yang untuk syuting berbeda dengan menara aslinya. Film ini menghabiskan dana sekitar 3 juta dolar atau sekitar 46 miliar. Film ini berkisah tentang dua wanita cantik yang menaiki menara radio setinggi 600 meter. Kalau diibaratkan seperti 5 kali lipatnya tinggi Monas. Wow, tinggi sekali ya guys. Dan bagi kalian yang memiliki penyakit akrofobia, yaitu takut ketinggian, maka Mimin sarankan jangan menonton film ini ya guys. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita saksikan alur cerita filmnya. Film ini diawali seorang wanita cantik bernama Becky. Ia adalah tokoh utama dalam film ini. Ia sedang memanjat tebing bersama suaminya, yaitu bernama Dan. Mereka adalah pengantin baru, dan suaminya menyuruh istrinya melompat. Nanti kutangkap wahai istriku. Namun tiba-tiba temannya Hunter menyuruh agar tidak romantisan di saat seperti ini, dan segeralah naik ke atas. Di saat Dan hendak mengaitkan talinya, tiba-tiba ada kelelawar dan pun kaget, membuat ia terpeleset hampir jatuh. Namun masih terikat tali, ia menyuruh istrinya agar melepaskan talinya supaya ia bisa berpegangan batu di sampingnya. Namun naas, ia gagal dan jatuh mati. 1 tahun kemudian, Becky benar-benar belum bisa move on dari suaminya. Ia mengonsumsi narkoboy dan mabok-mabokan. Ayahnya pun selalu membujuk Becky agar sadar dan bangkit dari keterpurukan ini. Namun Becky udah seperti kehilangan akal sehatnya. Ia justru membentak ayahnya sendiri dan menyuruhnya pergi. Becky pun hendak makan narkoboy lagi. Tapi tiba-tiba Hunter nelpon. Jadi gak jadi deh makan narkoboynya. Ternyata Hunter udah sampai di depan pintu. Hunter kangen sekali dengan sahabatnya. Buat nyemangatin Becky, Hunter mengajaknya untuk memanjat menara radio setinggi 600 meter lebih. Lokasinya ada di tengah padang pasir. Hunter bilang kalau kita ke menara bisa membuang abunya si Dan suaminya. Namun Becky menolak, tidak mau ikut. Ia masih trauma karena masa lalunya, yang mana suaminya mati gara-gara manjat tebing. Esok harinya, ia melihat foto dan mengingat ucapannya Hunter tadi malam. Ia pun sadar bahwa harus bisa move on dari suaminya yang telah lama meninggal. Akhirnya mereka berdua berangkat menuju menara. Namun di tengah jalan ia mampir di sebuah warteg buat makan malam, sedari istirahat sejenak. Di warteg mereka berdua ingin mengecas HP, namun kata penjual wartegnya, listrik tidak ada yang gratis mbak, kalau mau bayar. Nah akhirnya Hunter mengajari Becky cara mengecas HP hanya dengan menggunakan tempatnya lampu. Esok paginya mereka lanjutkan perjalanan. Namun sambil jalan Hunter merekam video vlog buat di channel YouTube-nya. Tapi hampir saja tertabrak truk oleng. Di sini Becky udah mulai merasakan firasat buruk, seperti akan terjadi hal yang tidak diinginkan mereka berdua. Dan sampailah mereka di menara radio yang telah lama terbengkalai. Mereka mendapati burung pemakan bangkai yang sedang memakan seekor anjing yang masih hidup. Lalu sampailah mereka di kaki menara. Becky kali ini cukup takut dan merinding. Melihat saking tingginya menara, Hunter mencoba memotivasi dan menenangkan dia. Mereka pun naik pelan-pelan dalam keadaan tangga yang mereka naiki sudah karatan. Olek-olek sepertinya tangga ini memperingati mereka agar tidak naik.
karena sangat berbahaya. Satu tangga demi satu tangga mereka lewati, di bawah sinar terik matahari, tanpa seorang pun di padang pasir, tanpa ada kehidupan melainkan hanya beberapa burung pemakan bangkai. Di tengah-tengah, Becky hampir saja terjatuh karena salah satu besi patah. Di tengah perjalanan, mereka berdua beristirahat sebentar sambil minum aqua. Lalu mereka lanjut lagi perjalanannya, dan sampailah mereka di mana sisa 200 kaki lagi, dan sisanya adalah tangga luar yang lebih berbahaya lagi. Hunter memang pemberani sekali. Hunter juga merasa tangganya kendor, namun justru Hunter goyang pargoy di situ. Lepaslah beberapa baut tangga. Baut itu mengenai Becky, namun ia tidak tahu apa tadi karena udah saking ketakutannya naik tangga itu. Ia tidak sadar bahwa bautnya sudah terlepas, dan pas sampai di puncak tangga, baut satunya lagi terlepas, namun mereka berhasil sampai di atas dengan selamat. Mereka pun sangat bangga. Mereka juga mulai mengambil foto dengan gaya yang ekstrim. Hunter mulai bergaya dengan satu tangan, dan setelah itu giliran Becky. Awalnya ia tidak mau, tapi akhirnya terpaksa dan bergelantungan layaknya monyet. Drone juga mulai diterbangkan agar lebih terlihat keren di YouTube. Nah, Becky juga membuang abu suaminya dan selesailah mereka di atas sana. Becky akhirnya turun duluan, menginjak tangga yang bautnya udah terlepas, dan tiba-tiba saja tangganya putus. Becky jatuh, namun Hunter sudah siap-siap dan memegang tiang. Hunter juga menarik Becky untuk naik kembali. Akhirnya Becky selamat juga, namun sayang mereka tidak bisa turun karena semua tangga telah jatuh. Mereka pun mengecek HP, namun tidak ada sinyal karena mereka berdua terlalu tinggi dari sinyal Telkomsel. Mereka akhirnya menemukan teropong dan pistol suar, dan mereka baru menyadari bahwa tas mereka tersangkut di bawah pemancar. Becky pun sempat khawatir takut bila mati kehausan karena air minumnya ada di dalam tas. Tapi Hunter mencoba menenangkan sahabatnya itu, dan ternyata kakinya Becky berdarah, sobek karena terkena tangga waktu jatuh tadi. Hunter pun langsung melepas bajunya dan mengikat luka Becky. Wow, ternyata gede juga ya gunung kembarnya Hunter. Beberapa menit kemudian, Becky kebelet pipis. Ya udah, terpaksa pipis di situ sambil nungging. Coba kalian bayangkan gimana pipis dalam keadaan nungging. Oke, cukup. Lanjut. Mereka pun menunggu lama, siapa tahu ada bantuan. Ditunggu-tunggu, tapi ternyata tidak ada seorang pun di padang pasir tersebut. Mereka pun mulai panik. Hunter pun mencari-cari sinyal, karena sebelumnya ia memosting foto di Instagram, namun belum ada respon. Ia memiliki ide agar HP-nya bisa dapat sinyal dengan mengikat HP dan tali, namun tetap saja fotonya belum ke-upload. Usaha pertama gagal. Becky akhirnya punya ide bahwa waktu di bawah kan masih ada sinyal, jadi mereka berencana menjatuhkan sepatu dan WA polisi agar sampai di bawah WA-nya terkirim. Namun supaya HP tidak pecah bila dijatuhkan ke bawah, maka dibungkus dengan sepatu Hunter dan diselipkan kaos kaki beserta cangcut si Hunter dan dilemparkan sepatunya. Tapi tetap saja tidak ada tanda-tanda polisi yang akan menolong mereka. Becky curiga, kok di kakinya Hunter ada tato 143, yang mana 143 adalah kalimat love you yang biasa diucapkan suaminya dulu. Tiba-tiba saja ada orang di bawah. Mereka berdua teriak-teriak namun tidak kedengaran karena saking tingginya. Anjingnya pun mulai mengendus HP yang hancur. Anjingnya tahu kalau di atas ada orang. Emang instingnya anjing benar-benar tajam ya guys. Hunter melempar sepatunya, tapi tetap orang itu nggak denger. Lemparan kedua kena besi. Orang itu pun dengar, tapi dia tidak tahu karena tidak ada orang di gurun tersebut. Ia pun pergi ke mobilnya dan ada temannya di sana. Akhirnya malam pun tiba. Angin malam seperti tidak terasa lagi bagi mereka karena terlalu lelah. Becky pun melihat video waktu pernikahannya dulu.
agar sedikit mengobati rasa rindunya dengan suaminya. Namun, di pesta pernikahan, terlihat wajah Hunter seperti membenci Becky menikah dengan Dan. Becky pun makin curiga dengan sahabatnya sendiri. Di malam itu, mereka mencoba menembakkan pistol suarnya agar orang yang ada di mobil tadi melihat dan menolongnya. Akhirnya dua orang itu melihat Hunter, namun bukannya menolong Hunter dan Becky, malah justru mencuri mobil mereka. Di sini Hunter dan Becky menangis karena tidak ada lagi orang yang akan menyelamatkan mereka dan bahkan dirampok mobilnya. Di tengah malam, Hunter hampir saja terjatuh karena kelelahan. Di saat itulah Becky bertanya, "Apa maksud tato 143 di kakimu?" Akhirnya Hunter mengaku bahwa suaminya Becky dulu pernah menidurinya, tapi sebelum menikah dengan Becky. Hunter juga bilang sebenarnya tidak menyukai suaminya, namun suaminya Becky pada saat itu mabok dan terjadilah pengencrotan di antara mereka. Disitulah Hunter mulai menyukai suaminya Becky. Hunter juga sedih ketika melihat suaminya Becky mati. Oh, di sini saya baru paham ya guys. Terkadang wanita awalnya tidak menyukai pria, namun setelah terjadinya pengencrotan, maka bisa jadi wanita itu akan menyukaimu. Tapi jangan berani coba-coba dengan wanita open BO ya guys, karena bisa saja kamu tertular penyakit mematikan dari si wanita, yaitu HIV guys, dan resikonya ente mati guys. Oke lanjut. Pagi harinya, alarm HP Becky bunyi. Itu artinya mereka udah 24 jam di atas menara tower. Hunter bilang bahwa aku lebih mencintai kamu sahabatku. Ia juga merelakan Dan menikah dengan Becky. Mendengar hal itu, Becky akhirnya memaafkan Hunter. Hunter pun punya ide untuk mengambil tas mereka dengan turun menggunakan tali. Tapi ternyata talinya nggak sampai, padahal jaraknya sudah sangat dekat. Namun Hunter memberanikan diri dan melompat. Ia berhasil mendapatkan tasnya. Hunter pun sempat bingung gimana cara naiknya, sedangkan talinya cukup jauh. Ia menggunakan tongkat selfie-nya untuk mengaitkan tasnya di tali itu. Kemudian ia melompat dan berhasil. Namun ketika hampir sampai tangga, Becky terpeleset dan tali pun lepas. Apakah Hunter masih hidup? Becky takut melihat ke bawah. Namun ia melihat dan ternyata Hunter selamat, masih pegangan tali, namun tangannya terluka. Akhirnya Becky menarik Hunter dan berhasil sampai ke atas. Mereka pun minum bersama. Mereka berdua mengeluarkan drone-nya dan menulis surat minta tolong, menerbangkan drone-nya ke warteg yang kemarin mereka sempat datangi. Namun sayang baterainya habis. Mereka bingung mau ngecas drone-nya di mana. Sedangkan di situ tidak ada colokan. Malam harinya pun tiba. Becky kaget kalau Hunter tidak ada di sampingnya. Ia mulai panik mencari sahabatnya. Bahkan ia juga diserang burung pemakan bangkai. Terus tiba-tiba Hunter sudah tewas dimakan burung bangkai. Dia pun kaget. Oh, ternyata cuma mimpi buruk. Ia melihat lampu di atasnya. Dan Hunter menyarankan untuk mengecas drone-nya di sana, seperti yang pernah diajarkan Hunter pada waktu di warteg. Pagi harinya, Becky manjat ke atas lampu dengan kaki terluka. Ia bersusah payah memanjat. Hunter tidak bisa memanjat karena tangannya terluka. Sampai di atas ternyata colokannya cukup dalam. Ia kemudian menggunakan cincin pernikahannya dan barulah tersambung, bisa ngecas drone-nya. Becky harus bertahan berjam-jam agar baterainya penuh, sampai pegel dan gak kuat lagi mau jatuh, membuat ia seperti hampir kehilangan akal. Burung-burung pun juga mulai mengganggunya. Tasnya pun terjatuh, namun Becky sudah tidak tahan bergelantungan kayak monyet. Baterai akhirnya penuh, ia kembali dan hampir pingsan saking capeknya. Mereka pun menerbangkan drone, namun pas udah deket warteg, tiba-tiba drone-nya ketabrak truk oleng dan jatuh rusak. Becky udah putus asa, kehilangan semua harapan satu-satunya. Becky pun menangis, marah, emosi, hampir kehilangan akal sehatnya. Ia sudah mulai berhalusinasi.
Becky menyuruh Hunter untuk menjatuhkan HP dengan sepatu satunya lagi. Namun Hunter menjawab kalau sepatunya ada di bawah. Ia baru nyadar kalau selama ini berhalusinasi. Ia menyangka bahwa Hunter masih hidup. Tambah stres lagi lah Becky ini. Udah hampir jadi gila. Hanya dia sendirian yang masih hidup. Ia hanya menarik tas saja waktu itu. Ternyata itu semua hanya halusinasi saja, saking gilanya. Malam pun tiba, badai juga datang. Ia kedinginan sendirian, lapar udah 3 hari 3 malam belum makan. Ia juga kangen pada ayahnya. Ia merasa bersalah waktu itu pernah membentak ayahnya. Ia juga membuat video wasiat jika ia mati. Ia minta maaf atas segala kesalahannya. Ayahnya pun sama menghubungi Becky, namun tidak ada jawaban. Ayahnya juga mencari kemana-mana namun tidak ketemu. Pagi harinya, burung pemakan bangkai mulai menggigit lukanya. Ia pura-pura mati dan langsung menangkap sekaligus menyantap burung itu. Karena saking laparnya, ia sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Apa saja ia usahakan demi bertahan hidup. Setelah makan, ia mencoba optimis dan turun ke jasadnya Hunter. Ia mengirim WA minta bantuan ke ayahnya. Ia juga memasukkan HP ke sepatu dan sepatunya dimasukkan ke baju Hunter. Kemudian ia sambil menangis terpaksa melempar jasad sahabatnya itu agar HP-nya tidak pecah seperti HP pertama. Di sisi lain, ayahnya berhasil menerima pesan Becky. Ia juga mendatangi Menara Tower. Di sana sudah ramai banyak polisi. Ayahnya mengira Becky mati, tapi ternyata Becky selamat. Film pun tamat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah melakukan hal-hal berbahaya di luar ekspektasi. Dan jika melakukan perjalanan jauh, maka disarankan untuk bersama teman-teman, jangan sendirian. Karena jika terjadi hal-hal buruk bisa saling membantu. Jika kalian suka video ini, maka tekan tombol like, dan jika kalian tidak suka video ini, tekan subscribe ya guys. Mimin pamit dulu.